Kita gaspol aja guys, tanpa pikir panjang. Las Vegas. Di sebuah kafe, seorang bernama Nick, inilah orangnya. Lalu datanglah cewek cantik bernama Doris. Sesaat kemudian pacar Doris datang yang bernama Osgood. Lalu mereka mengobrol. Osgood mengatakan akan pindah keluar kota, yaitu Atlantic City, dan akan mengajak Doris untuk hidup bersamanya di sana. Namun Doris menolaknya. Datanglah Nick mengajak dansa Doris. Osgood pun kesal. Nick lalu menjambak rambut palsu Osgood. Ketika di parkiran, Osgood menghajar Nick. Doris pun kagum, ternyata laki-lakinya pejantan, kuat dan tangguh. Seorang wanita tergeletak di depan rumah sakit dengan penuh luka. Seorang perawat laki-laki melihatnya langsung dibawa ke dalam rumah sakit lalu diobati. Ketika perawat menanyakan siapa pelakunya, dia hanya menyebut nama Nick. Nick bangun tidur lalu bergegas untuk pergi ke tempat kerja. Nick bekerja di sebuah kantor jasa keamanan. Dan mempunyai teman bernama Pinky. Mereka asik mengobrol. Datanglah seorang bernama Cyrus yang mengaku penjudi sangat kaya raya. Cyrus membutuhkan seorang pengawal pribadi. Setelah mengobrol, Nick pun menyetujuinya. Esok hari Nick menemui Osgood, ternyata mereka berteman baik. Mereka bertengkar cuma sandiwara, supaya Doris pacar Osgood mau diajak pindah ke kota lain. Osgood lalu memberi uang $1.000 pada Nick. Nick hanya mengambil $500. Osgood sangat senang atas bantuan Nick. Ketika Nick di kafe sedang mengobrol dengan Mary, penjaga kafe, barusan Mary mendapat telepon dari Holly, teman Nick. Nick disuruh ke rumah Holly. Nick langsung ke rumah Holly, temannya. Ketika sampai di rumah Holly, Nick sangat kaget dengan keadaan Holly. Lalu Holly menceritakan semua kejadiannya. Suatu malam Holly berkencan dengan seseorang. Ketika pulang, saat di lift ada 3 orang. Yang satu kelihatan bosnya karena kelihatan tegas. Lalu 2 orang lagi sebagai pengawalnya dilihat dari postur tubuhnya. Holly diajak pesta, namun menolaknya. Akhirnya Danny berhasil membawa Holly ke rumahnya. Ternyata bukan di tempat pesta. Lalu Holly diperkosa dan dianiaya. Dalam keadaan terluka dibuang di depan rumah sakit oleh petugas hotel. Holly ingin menuntut orang tersebut dan minta bantuan Nick untuk mencari orang tersebut. Namun Nick menolaknya karena tidak tahu data orang tersebut dan tidak ingin mengenalnya. Tempat kejadian di Hotel Golden. Namun secara diam-diam Nick ingin membantu masalah Holly. Nick mendatangi teman yang bekerja di Hotel Golden. Namanya Mickey. Lalu Nick menanyakan kejadian itu. Mickey mengajak bertemu tetapi setelah jam kerja. Millie dan Nick bertemu di sebuah kafe. Pelakunya bernama Danny DeMarco. Mafia keturunan Itali. Nick menelpon Holly sampai detik ini belum dapat menemukan pelakunya.
If I believe you, I'll let you go. Nick tidak bisa membantu Holly, namun Holly meminta Nick membantunya. Holly ternyata pernah membantu Nick kala Nick terpuruk. Only me. Saat malam tiba, Nick dan Cyrus bertemu. Lalu Nick mengajak jalan-jalan Cyrus untuk melihat indahnya kota Las Vegas. Mereka ke Golden Gate sekedar santai. Nick mendatangi rumah Danny dan mengaku temannya Baby. Baby adalah bos mafia keturunan Itali. Kemudian Nick bertemu dengan Danny. Lalu Nick mengatakan ada seorang gadis yang dibuat permainan. Akibatnya terluka parah dan dibuang di depan rumah sakit. Danny tahu maksud Nick. Malah Danny menyebut Holly gadis pelacur. Dan mungkin Nick adalah germonya. Nick pun geram. Terjadilah pertengkaran. Pengawal dan Danny diikat oleh Nick. Lalu datanglah Holly dan membenarkan bahwa Danny pelakunya. Lalu Holly mengambil gunting tanaman dan memotong sedikit barang milik Danny. Nick dan Holly lalu pergi dengan membawa uang $5.000. Nick menganjurkan Holly untuk pergi dari Las Vegas, dan mereka membagi uang $5.000 tersebut. Untuk mengurangi rasa penat, Nick pergi ke sebuah perjudian, bukan togel tentunya. Nick bermain blackjack. Dalam bermain, keberuntungan rupanya berpihak pada Nick. I'm over 500. Nick menang $500.000. Setelah Nick menang, Nick ngobrol santai dengan Cyrus. Ternyata dari dulu Nick ingin pergi ke Korsika dan berlayar ke Mediterania. I'm up to Corsica in the morning. Lalu Nick menukarkan koin ke kasir. Otak Nick lagi panas. Nick tidak jadi menukar koin, malah dibuat main lagi. I thought I'd be in this position. Fuck you, money. Tanpa pikir panjang, Nick memasangkan duit semuanya. Dan ternyata bluk alias keok. Akhirnya Nick stres di dalam toilet. Nick pun pingsan. Have to help me bring you. Nick yang pingsan dibawa Cyrus ke apartemennya. Mereka lalu mengobrol. Ternyata Cyrus bukan penjudi yang sangat kaya. Cyrus seorang pemborong kapal keruk. Tapi Cyrus masih kurang berani dan tidak percaya diri. Setelah bertemu Nick, akhirnya memutuskan untuk belajar dengan Nick tentang keberanian. Cyrus ternyata seorang penakut. Only place you're worthy of. You want adventure? Swell. Well, This one's on me, Nick. Looks like you. Ketika Nick santai di kafe, anak buah Danny menghampirinya. Lalu Nick menghajarnya.
Akhirnya polisi melerainya. Nick memenuhi panggilan Baby, bos mafia keturunan Itali, teman si Danny. Bobby akan mempertemukan Nick dengan Danny karena kejadian di tempat Danny. Ternyata Nick dituduh merampok. Dalam pertemuan, Danny selalu memojokkan Nick. And he ties them up back to back the way they were when you and he shoots maybe my two best. Nick lalu mengajukan dua pertanyaan kepada Danny. Kenapa aku memakai senjata? Namun Bobby yakin Nick bisa membunuh seseorang dengan sebuah asbak dengan jarak 5-15 meter. Untuk pertanyaan kedua, kenapa Danny luka kecil tapi perih di bagian barangnya? Danny pun tambah kesal. Danny pergi sambil ngomel yang gak jelas. His principal, when somebody shut this you real soon. I'm gonna see you real. Esok hari Nick pergi ke kafe untuk sarapan pagi sambil ngopi. Cyrus menghampiri Nick dan mengabarkan akan pergi. Cyrus berterima kasih pada Nick karena menghilangkan rasa takut setelah bertemu Nick. Cyrus memberikan satu buah tiket ke Korsika dan sebuah cek $500.000. Murdered? Tiba-tiba Danny dan cecunguknya datang. Found you. Cyrus berlagak gila untuk mengalihkan perhatian. Nick membawa pisau dan sendok kue dan bersembunyi di atap. Lalu Nick loncat dan terjadilah pertengkaran. Satu persatu mereka dihabisi Nick. Ketika Nick akan pergi, Cyrus menemui Nick dan mengasihkan tiket dan cek tadi. Cyrus orang baik dan bukan pejudi. Cyrus adalah teman sejati bagi Nick. Nick akhirnya pergi dan film pun tamat.